Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Jamaah rahiman rahimakumullah. Kembali ke aplikasi Kita psb.bukhor alhamdulillah menggunakan akun dan password masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita Taman Orang-Orang Soleh dari kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Qala musannif rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sahrin radhiyallahu ta'ala anhu qala, yakni dari Abu Hurairah, yakni nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahar, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi, sesungguhnya Allah la yanzuru, Allah tidaklah melihat, ila ajsamikum wala ila suwarikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak melihat apanya? Jasad kalian dan juga bentuk wajah kalian. Walakin akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat, walakin yanzur, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat, ila qulubikum, yakni adalah hati-hati kalian. Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak melihat bentuk rupa dan amal kalian dan harta kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Jamaah rahiman rahimakumullah, dan juga kepada sahabat fillah Muslim Bakir Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, barakallahu fikum. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu tak melihat bentuk fisik kita. Mau gantengkah dia ataukah tidak, mau luruskah rambutnya ataukah tidak, mau tinggikah dia ataukah tidak. La, Allah tidak melihat semua daripada jasad-jasad kita. Dan juga Allah tak melihat apa harta kita. Dan bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini kata Allah, pada hari ini yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak. Yang mana kebanyakan kita melihat manusia, mereka menumpuk-numpukkan harta, mereka berbangga-bangga dengan harta mereka, mereka bangga-bangga dengan anak-anak mereka. Akan tetapi kelak pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak mereka, illa biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Para ulama menyebutkan hati yang salim adalah hati yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang Allah lihat itu adalah hati-hati kita. Ini sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasal jasadu kulluh. Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya di dalam sesungguhnya setiap tubuh manusia, setiap jasad itu ada segumpal daging.
Apabila baik daging tersebut, baiklah seluruh perbuatannya. Dan apabila buruk daging tersebut, maka buruklah semua perbuatannya. Ala, kata Nabi, ketahuilah daging tersebut adalah hati. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, berdasarkan hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang telah kita sampaikan tadi, kita bacakan, maka pentingnya bagi kita semuanya untuk memperhatikan kondisi hati kita. Kebanyakan orang kalau dia sakit, sakitnya jasad, ya mereka betapa susahnya. Akan tetapi jamaah, yang lebih berbahaya adalah sakitnya hati. Kenapa? Kalau hati sakit, dia akan sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau hati yang sakit, dia akan sulit melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau hati yang sakit, dia akan cinta kepada dunia. Kalau hati yang sakit, dia dengki. Kalau di hati yang sakit, dia sombong, waliyadzubillah. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Kalau penyakit jasad hanya membahayakan ketika di dunia saja, adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala yang besar kalau seandainya dia bersabar. Akan tetapi kalau seandainya hati yang sakit tidak hanya di dunia didapatkan, tapi di akhirat dia disiksa dengan sebab hati yang sakit tersebut. Waliyadzubillah. Maka ketika kita membicarakan tentang masalah tazkiyatun nufus, mensucikan hati, betapa penting. Kenapa? Karena banyak orang yang mereka hanya memperhatikan penampilan luarnya saja. Dalam tanda kutip bukan berarti dilarang. Ya tidak, akan tetapi ya jangan sampai kita berlebihan memperhatikan jasad kita secara lahir, akan tetapi hati kita tidak kita perhatikan, kita sampingkan. Ternyata kita masih suka ya sakit hati dengan orang, ternyata kita masih ada sifat dendam, sifat dengki, kemudian sombong, takabur, merasa lebih baik. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita memiliki hati yang sakit sedangkan jasad kita sehat. Waliyadzubillah. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak hanya memperhatikan penampilan luarnya saja, tidak hanya memperhatikan penampilan lahiriahnya saja, akan tetapi dia juga memperhatikan masalah batinnya, masalah hatinya. Maka para ulama menyebutkan jamaah dan ikhwan sekalian rahimani rahimakumullah, ketika kita makan, maka sejatinya kita telah memberikan nutrisi kepada jasad kita. Ketika seseorang makan, dia telah memberikan nutrisi kepada jasad mereka. Apabila seseorang itu tak makan, maka jasadnya akan lemah, dia tidak akan bisa beraktivitas. Maka demikian juga dengan hati. Apabila kita sering membaca Al-Quran, apabila kita sering mendengarkan Al-Quran, apabila kita sering duduk di majelis ilmu, atau apabila kita sering membaca kitab-kitab para ulama, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita rajin bersedekah, kita rajin melaksanakan sholat sunnah, kita bergegas untuk datang ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu yang telah Allah perintahkan, maka itu adalah nutrisi hati. Nutrisi hati, makanan bagi hati kita. Maka alangkah nikmatnya hidup. Kalau kita hidup di dunia ini, hati kita bersih, hati kita lembut, hati kita yakni mudah menerima nasihat, hati kita damai, sejuk. Kenapa? Karena kita tidak pernah berbuat masalah kepada manusia. Kita berusaha ya untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi menyebutkan khairun nas anfa'un nas linnas. Akan tetapi jemaah rahiman rahimakumullah, kita memiliki syaitan, yang mana syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, yang dia bisa melihat kita sedangkan kita tak bisa melihat dia. Maka syaitan, mereka tak tinggal diam, mereka akan senantiasa berusaha menyesatkan anak keturunan Adam. Kenapa? Karena agar mereka, yakni manusia tersebut, diajak oleh syaitan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, ditambah kita memiliki hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Sebagaimana Allah sebutkan, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu, kata Allah, senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa man rahima rabbi. Kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Ini sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran surah Yusuf. Dan Allah sebutkan dalam kitabnya Al-Quran surah Yusuf tersebut. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, maka alangkah bahagianya seorang ketika dia tidak hanya memperhatikan penampilan luarnya saja,
akan tetapi dia juga memperhatikan masalah hatinya. Kenapa? Karena betapa banyak kita melihat di kalangan para penuntut ilmu dan bahkan di kalangan para ustadz sekalipun, waliyadzubillah, yang mereka terjangkiti berbagai penyakit hati. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita penuntut ilmu adalah manusia, asatidzah juga adalah manusia. Yang namanya manusia itu tak ada sempurna. Ya, kalau kita sudah berusaha hendak berbuat sebaik mungkin, maka di mata orang terkadang kita terdapat kesalahan. Inilah manusia. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang salim, hati yang selamat, hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah, hati yang senantiasa berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hati yang berusaha senantiasa yakni mudah memaafkan kesalahan orang lain, hati yang mudah-mudahan yang selalu senantiasa memiliki sifat kasih sayang kepada saudara kita kaum muslimin, dan hati yang senantiasa berusaha qanaah, merasa cukup atas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, faedah yang kedua atau pelajaran yang kedua daripada hadis yang mulia ini, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan setiap hati daripada hamba-hambanya. Kenapa? Karena hati-hati kita itu berada di antara dua jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah hati kita ini bolak-balik? Maka Nabi mengatakan, na'am, wahai Ummu Salamah, tidaklah hati daripada makhluk anak keturunan Adam kecuali hati tersebut berada di antara dua jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada hati tersebut, dan terkadang Allah palingkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka sejatinya kita sangat butuh kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bisa membuat hati seseorang itu salim kecuali atas taufik dan kasih sayang Allah. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan doa yang beliau senantiasa berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam ketaatan. Saya punya kisah. Kemarin saya ke Singkawang, ya saya menyerahkan bantuan daripada cinta sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada mereka dengan kebaikan yang banyak, yakni menyampaikan amanah zakat mal. Ya. Maka ketika saya menyerahkan bantuan tersebut, saya mendengar cerita ada salah seorang santriwati, tidak Anda sebutkan dia mondok di mana. Dulu subhanallah, dia bercadar dengan sempurna cadarnya. Akan tetapi saat ini dia buka semua cadarnya, Allah musta'an. Sudah kelas 3. Dia buka semua cadarnya. Apa sebabnya? Itulah hidayah. Hidayah. Maka mungkin dulu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka Anda sering sampaikan kepada santri, ketika kita belajar, maka kita diperlukan keikhlasan. Kenapa? Karena ikhlas inilah yang akan mendorong kita, yang akan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu senantiasa berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Sekarang wanita tersebut dia tak lagi berhijab. Allah musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta petunjuk, dan hanya kepada Allah kita berdoa, ya Allah, tetapkanlah hatiku ya Allah kepada agamamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia. Allahumma shalli wa sallim. Naam. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Maka kesimpulan daripada hadis yang mulia ini, hendaknya kita berusaha untuk memperhatikan hati-hati kita. Di satu sisi kita juga harus menjaga penampilan kita, tak boleh pula kita berpakaian kumuh, tak boleh juga kita ya memakai pakaian compang-camping. Ya, karena itu tidak ada contohnya daripada Nabi yang mulia.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau sangat memperhatikan penampilannya. Ya bahkan disebutkan ya ikhwan, rahiman rahimakumullah, kalau Nabi pakai jubah warna putih maka seperti bulan rembulan. Apa seperti apa? Rembulan purnama, subhanallah. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya penampilan Nabi yang mulia. Dan sahabat demikian. Ya ketika mereka hendak datang ke kajian atau yang semisalnya, maka mereka berpenampilan yang bagus. Maka di samping kita memperhatikan penampilan lahiriah kita, maka hal yang jangan sampai kita lupakan adalah untuk memperhatikan masalah hati kita dan senantiasa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita hati yang salim. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.